Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa konsisten istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini mari sama-sama kita bertekad untuk kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu musibah yang besar bagi kita sebagai umat Islam adalah ketika kita ditinggalkan oleh ulama kita. Karena akan bermunculan pemimpin-pemimpin agama yang bodoh, tokoh-tokoh agama yang bodoh. Satu persatu ulama-ulama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat hadis beliau menyampaikan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakinnallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut satu ilmu dengan dicabutnya dari seorang ulama, sehingga ulama tersebut menjadi bodoh karena sudah dicabut ilmunya. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan Allah Subhanahu wa taala qabdil ulama ay bimautil ulama, dengan dimatikannya ulama. Satu persatu ulama-ulama kita meninggal. Apa yang terjadi? Hatta la yabqa alimun, sehingga tidak ada yang tersisa orang-orang yang alim di permukaan bumi ini.
Kalau sudah tidak ada lagi yang tersisa orang-orang yang alim, yang paham tentang ilmu syariah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka banyak orang-orang yang mengangkat tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama, juhala, mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh. Ketika mereka mengangkat para pemimpin agama, tokoh-tokoh agama, orang-orang yang bodoh, fasu'ilu, kemudian mereka pun bertanya pada mereka, fa'aftau bi ghairi ilmin. Kemudian mereka pun pemimpin agama, tokoh agama yang mereka angkat, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka pun berfatwa nggak pakai ilmu karena kebodohan mereka. Karena mereka ditanya oleh orang-orang, oleh kebanyakan manusia. Sehingga kata Rasulullah, hum dhallu fa'adhallu. Mereka adalah orang-orang yang sesat, wa adhallu, dan mereka pun akan menyesatkan orang lain. Jamaah sekalian. Nah, dari sinilah para ulama mengatakan musibah yang terbesar adalah ketika kita ditinggalkan oleh ulama-ulama kita. Karena akan merajalela kebodohan-kebodohan, dan orang akan mengangkat orang-orang bodoh, tokoh-tokoh agama, pemimpin agama dari kalangan orang-orang yang bodoh. Ketika mereka ditanya tentang hukum agama, tentang syar'i, mereka berfatwa nggak pakai ilmu. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimahullah, betapa pentingnya ulama dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang nggak sedih ketika ditinggalkan ulama, maka perlu dipertanyakan dia. Kenapa? Karena sekarang ini sudah mulai sedikit demi sedikit ulama-ulama kita meninggalkan kita, dan mereka pun membawa ilmu mereka. Sehingga apa yang terjadi? Orang melihat ulama bukan dari sisi ilmu sekarang, bukan dari sisi bagaimana mereka menyampaikan, apakah qala Allah atau qala Rasul. Pokoknya kalau udah sorbannya lebar, udah gamisnya lebar, itulah ulama saat ini. Enggak begitu. Nah, oleh karena itulah, ketika sudah seperti itu, maka bermuncullah fitnah-fitnah di tengah-tengah umat. Kata Rasulullah SAW, satakunu fitanan katsirah ka qita'il lailil muzlim. Karena merajalanya orang-orang yang bodoh, maka bermunculan fitnah-fitnah ka qita'il lailil muzlim. Seperti malam yang gelap, yang ketika malam yang gelap, orang sudah sulit untuk mencari mana jalan yang harus dilalui, mana arah yang harus dijalani, karena sudah tidak ada yang menunjuki mereka saat itu. Itulah akan dihadapi oleh umat Islam saat itu. Dan fitnah yang terbesar kata para ulama adalah fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Apa itu fitnatus syahwat? Fitnatus syahwat itu adalah fitnah di mana umat Islam akan diuji dengan berbagai macam harta, jabatan, pangkat. Sehingga mereka mencari harta sebanyak-banyaknya, tidak melihat apakah itu haram atau halal. Yang penting dia bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal harta nanti akan menuntut dia dari mana dia usahakan dan kemana harta tersebut dijalankan. Fitnah jabatan, pangkat, kedudukan. Mereka mencari jabatan walaupun harus mencari muka ke depan. Harus ikut kanan, harus ikut kiri. Yang penting dia bisa mendapat jabatan. Itu fitnah yang besar. Yang kedua adalah fitnatus syahwat. Yang kedua fitnatus syubhat. Apa itu fitnatus syubhat? Satu fitnah di mana umat Islam karena terjadinya kerancuan di dalam memahami agama Islam, karena banyaknya bermunculan kelompok-kelompok yang mengaku Islam, sehingga terjadilah kerancuan di dalam memahami ajaran Islam. Semua ngaku Islam. Khawarij ngaku Islam, Syiah ngaku Islam, semuanya ngaku Islam, sehingga terjadi kerancuan. Dan inilah yang mempersulit umat Islam, mana agama yang harus saya pegang, mana paham yang harus saya pegang, karena bermunculan fitnah-fitnah syubhat. Sehingga kata Rasulullah, saat itulah akan bermunculan ada orang yang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Sehingga saat itu ada orang yang pagi-paginya dia mukmin, ternyata sorenya menjadi orang kafir. Dan ada orang yang pagi-paginya kafir, sorenya mukmin.
Kenapa? Karena terjadi kerancuan, fitnatus syubhat, merajalela di mana-mana. Mereka tidak paham. Kenapa yang menyampaikan banyak yang fitnatus syubhat. Nah kalau sudah begini kata Rasulullah SAW, ya dinahu bi'aradi minad dunya. Mereka berani menjual dinnya demi harga dunia. Masyaallah muslimin rahmatullah. Sudah waktunya kita duduk kembali untuk ngaji kepada ulama-ulama kita yang masih hidup. Mereka menyampaikan Al-Quran, hadis ala fahmi salafil ummah. Jangan sampai kita menyesal kalau ulama itu meninggal baru kita menyesal, udah meninggal, saya belum mengambil ilmunya. Ketika mereka meninggal kita baru mengatakan, wah dulu coba saya bisa ngaji dengan mereka. Nah, mumpung kita masih hidup, ngaji, duduk, kita duduk dengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh mereka. Mereka adalah pewaris para nabi. Karena kata Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah ahli waris para nabi. Innal anbiya la yuwarisu dirhaman wala dinaran, walakin yuwarisul ilma. Sesungguhnya para nabi, para rasul, mereka tidak mewariskan dinar atau dirham. Mereka tidak mewariskan harta, tapi yang mereka wariskan ada ilmu. Faman akhadahu bihawzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu dari ulama, maka ambillah bihawzin wafir, dengan begitu banyak, bagian yang banyak. Masyaallah muslimin rahmatullah. Satu-satunya orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ulama itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini standarnya ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, adalah al-ulama, mereka ulama. Jadi para ulama itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang paling takut. Artinya ketika kita belajar mencari ilmu, mendapatkan ilmu syar'i, semakin kita banyak ilmu, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut. Semakin dia banyak ilmu, semakin takut. Nah, sekarang ini banyak orang yang ngaku ulama tapi banyak ilmu justru tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani berfatwa atas nama agama, atas nama Quran dan hadis. Mereka berani yang tadinya halal menjadi haram, atau yang tadinya haram menjadi halal. Bahkan bisa mengatakan ini rada-rada halal, ini rada-rada haram. Ingat bahwa yang namanya hukum tidak ada rada-rada. Jelas kata Rasulullah, innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu syubhat yang samar-samar. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh kepada yang syubhat, waqa'a fil haram, dia sudah terjatuh kepada yang haram. Tinggalkan. Enggak ada istilah ini sedikit haram enggak apa-apa, ini sedikit halal enggak apa-apa, tidak. Karena dalam Islam adalah al-haq al-haq, al-batil al-batil, al-haram al-haram, al-halal al-halal. Enggak ada yang tengah-tengah. Masyaallah muslimin rahmatullah. Sudah waktunya kita untuk belajar banyak. Bagaimana kita mempelajari tafsir Al-Quran, bagaimana kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dari ulama-ulama kita yang mereka menyampaikan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salaf. Agar kita menjadi orang-orang yang tidak bingung ketika kita hidup di dunia, tidak seperti malam yang gelap. Dan pada akhirnya dengan kita belajar ilmu dari mereka, mudah-mudahan ini bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mudah-mudahan dengan ilmu tersebut kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.